Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada virtual meeting eh, dan virtual meeting kita kali ini adalah virtual meeting terakhir untuk bab 3, yaitu pembahasan memproses reservasi. Jadi ini adalah meeting terakhir pada bab ini. Dua pertemuan sebelumnya bisa kalian cek ya pada dua video sebelumnya. Nah, ada yang terawat sebenarnya yang saya harusnya bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu pada pertemuan kedua, dan tapi ternyata itu tidak begitu dibahas. Ya, karena itu ya, ini ya, pada pertemuan kali ini akan kita bahas ya apa yang terlewat pada pertemuan sebelumnya. Ini ada beberapanya sudah kita bahas. Sebenarnya pada hari ini kita cukup membahas yang tata cara menangani reservasi, dan kemudian dokumentasi reservasi itu sendiri dan penghitungan billing tamu. Dan tapi ada yang terlewat pada pembahasan sebelumnya, yaitu metode pembayaran reservasi. Saya belum membahas secara detail terkait perbedaan antara kartu kredit dan kartu debit. Nah, pada kesempatan kali ini, apa yang terlewat pada pertemuan kedua sebelumnya akan kita ulas kembali. Ini ya, kita ulas sedikit dari sini. Jadi kalau kita ingin membayar sesuatu ke pihak kasir, kita pasti sudah tidak asing dengan alat ini ya. Sudah pernah saya ulas sedikit di pertemuan sebelumnya. Alat ini disebut dengan istilah EDC atau Electronic Data Capture. Nah, atau suatu device, suatu alat yang digunakan pihak kasir untuk menangani pembayaran digital. Jika tamu ingin cashless, ingin menggunakan digital payment, tidak ingin menggunakan uang kertas secara fisik, mereka bisa menggunakan pembayaran digital dengan menggunakan kartu. Kartu yang digunakan bisa kartu debit, bisa kartu kredit. Ya. Nah, ini yang akan kita ulas secara lebih detail lagi perbedaannya antara kartu debit dan kartu kredit. Ini ya, sudah pernah saya ulas sebelumnya sedikit. Secara umum, pembayaran itu ada dua. Pembayaran cash atau tunai dan non-cash atau non-tunai. Akan tapi pembayaran itu sendiri juga bisa berupa digital payment. Jadi pembayaran cash atau pembayaran tunai itu sendiri juga bisa dua teknik. Pembayaran dengan memberikan uang secara fisik, secara langsung, memberikan uang kertas, menyerahkan lembaran kertas kepada pihak kasir. Bisa juga pembayaran cash itu dengan menyerahkan kartu. Ya, di sini kita bisa menggunakan kartu debit, bisa juga dengan menggunakan kartu kredit. Gitu ya. Jadi pembayaran itu pembayaran itu setidaknya ada dua secara umumnya. Ada dua metode dengan menggunakan cash, ya, dengan menyerahkan uang secara fisik, atau dengan sistem cashless, tidak menyerahkan uang secara fisik, akan tapi membayar dengan kartu debit. Atau cara yang ketiga adalah dengan non-cash atau non-tunai, dengan menyerahkan kartu kredit. Kartu kredit itu nanti kita bahas ya. Kartu kredit itu sebenarnya adalah kartu hutang. Kita tidak memiliki uang di ATM atau mungkin di rekening kita tidak memiliki uang. Akan tapi pihak bank ya yang mengeluarkan kartu kredit kita itulah yang menghutangi kita, ya, menghutangi kita untuk bisa melakukan transaksi pembayaran di kasir. Jadi kartu debit itu kartu tabungan, kartu kredit adalah kartu hutang. Nah, ini kita bahas lagi secara lebih detail. Next slide ya. Buat kalian yang sekarang ini mungkin belum terbiasa ya dengan sistem pembayaran kartu kredit, karena mungkin kalian juga belum beli kartu kredit, tapi bukan berarti kalian tidak boleh tahu. Karena bagaimanapun nanti ketika kalian akan magang di dunia perhotelan, akan mengadakan internship di dunia industri ya, di hotel, dan jika kalian ditunjuk untuk menjadi front office cashier, maka setidaknya kalian sudah memiliki informasi sebelumnya. Kita sudah menyampaikan. Sebenarnya sistem pembayaran dengan EDC sudah tidak asing ya.
Kalau kalian pergi ke supermarket, ke minimarket, ya, di kota kita ini aja lah, mungkin ada PB Swalayan, ada Chandra, ada Super Indo, ataupun yang kecil-kecil, minimarket kecil-kecil seperti Indomaret, Alfamart, maka pastinya kalian sudah tidak asing dengan alat ini, atau elektronik data capture ini, sudah tidak asing. Orang mungkin tidak punya uang cash, maka dia mengeluarkan kartu ini. Nah, kartu ini pun juga kartu yang bentuknya seperti ini, ya, kartu seperti ini, itu bukan tidak selamanya kartu itu kartu kredit, tapi juga bisa kartu debit. Nah, secara fisik mungkin tidak ada beda ya. Orang membayar dengan menggunakan kartu, mungkin pikir kita itu kartu kredit, padahal tidak semuanya disebut dengan kartu kredit. Bagaimana membedakannya? Membedakan antara kartu debit dan kartu kredit. Nah, ini ya perbedaan antara kartu debit dan kartu kredit. Secara fisik, ya, secara fisik tampilan, kalau kita tidak melihat, ya, tidak melihat secara langsung, tidak memegangnya secara langsung, kita mungkin akan kesulitan untuk menebak, ya, untuk mengkategorikan kartu itu sebenarnya adalah kartu debit atau kartu kredit. Ya. Akan tetapi secara penampakan secara umum, sebenarnya yang bisa kita lihat adalah pada timbul atau tidaknya kartu, cetakan nomor dan nama penggunanya. Ini seperti contoh di sini ya. Contohnya ada 51437519 sekian. Rata-rata sekarang baik debit maupun kredit, dua-duanya kartu itu memiliki nomor sebanyak 16 digit. Hampir rata-rata seperti itu. Nah, yang membedakan nanti untuk kartu debit ini cetakan untuk nomor, ya, untuk nomor kartu, berikut nama pengguna, ya, username-nya, itu cetakannya biasa, cetakannya tidak timbul. Berbeda dengan kartu kredit. Kartu kredit itu untuk cetakan nomor, ya, nomor kartu dan juga nama pengguna, termasuk validitasnya, ya, kapan kartu itu expired, ya, sampai kapan bisa digunakan, itu tercetak secara timbul. Nah, ini kalau untuk membedakan secara fisik, ya, secara fisik seperti itu. Akan tapi nanti juga biasanya pihak bank yang mengeluarkan kartu itu akan memberikan tanda apakah ini kartu debit atau kartu kredit. Jadi secara fisik seperti itu. Ini akan kita bahas di slide berikutnya nih. Nah, ini kalian bisa lihat ya secara sekilas seperti ini. Ini akan kita bahas lagi detailnya. Nah, ini pada slide ini perbedaan antara kartu, ya, kartu debit dan kartu kredit. Tadi sebagaimana sudah saya singgung, kartu debit itu memiliki tampilan huruf cetak yang biasa, tidak timbul. Sementara kartu kredit, ya, tampilan hurufnya dan angkanya itu tercetak timbul atau emboss beserta dengan tanggal kadaluarsanya. Kemudian kartu debit, karena kartu debit itu adalah kartu tabungan, maka tidak ada limit pembayaran. Selama kita masih memiliki uang, sejumlah uang di rekening kita, ya, selama kita masih memiliki tabungan di rekening kita, maka selama itu pula kita bisa menggunakan kartu itu untuk pembayaran. Berbeda dengan kartu kredit. Kartu kredit itu, sekali lagi saya katakan, adalah kartu buta. Kita bisa jadi tidak memiliki tabungan sepeser pun di rekening kita. Akan tapi jika kita menggunakan kartu kredit, itu kita bisa menggunakan pembayaran. Kita bisa tetap melakukan transaksi. Kenapa? Karena pihak bank lah yang sebenarnya pada waktu itu menghutangi kita. Jadi kita berhutang ke pihak bank. Pihak bank sementara waktu mewakili kita dalam proses pembayaran. Jadi kalau kita menggunakan kartu kredit, nanti tagihan pembayaran itu akan dikirimkan kepada pihak bank, ya, melalui kartu yang sudah kita serahkan kepada pihak kasir. Nah, pihak kasir nanti akan mencatat nomor kartu dan segala macamnya. Nah, tagihan pembayarannya itu akan diberikan ke pihak bank yang menyediakan kartu itu. Nah, ini perbedaannya. Dan kemudian
limit pembayarannya itu biasanya kartu kredit itu dimulai dari nominal 3 juta rupiah per bulan. Jadi biasanya untuk kartu kredit yang tipenya adalah tipe yang biasa, yang standar, itu biasanya memiliki batas pembayarannya sampai dengan 3 juta rupiah. Ini bergantung tipe kartunya juga ya. Semakin bagus, misalkan kartu kredit tipe platinum atau premium, nah itu biasanya limitnya itu semakin tinggi, tidak 3 juta, tapi mungkin lebih dari 3 juta, tapi setidaknya ada 3 juta rupiah untuk tipe kartu yang paling bawah. Bagaimana kalau seandainya pembayarannya di atas 3 juta? Jadi sang tamu itu membayar kamar di hotel lebih dari 3 juta karena dia menginap selama 4 malam. Satu malamnya di hotel itu menghabiskan misalkan 1 juta rupiah. Dia menginap selama 4 malam. Ini untuk membayar harga kamar saja 4 juta. Belum yang lain-lain, ada expenses atau biaya-biaya yang lain yang dikenakan seperti depositnya, atau mungkin dia menggunakan fasilitas lain yang tidak tercover harga kamar. Nah, pastinya dia ketika melakukan pembayaran, maka pembayarannya itu di atas limit yang diberikan oleh pihak penyedia kartu kredit. Pihak penyedia kartu kredit memberikan limit sampai 3 juta, tapi pembayaran dia lebih dari 3 juta. Bisa atau tidak? Bisa, tetap bisa. Kartu kredit tetap bisa digunakan, meskipun pembayarannya itu, jumlah pembayarannya itu melebihi limit yang ditetapkan oleh pihak hotel, tetap bisa digunakan. Akan tetapi setiap kelebihan yang dilakukan oleh pengguna kartu kredit itu akan dikenakan bunga yang berlipat-lipat. Ya, ini yang membedakan kartu debit dan kartu kredit. Kartu debit karena kartu tabungan tidak ada bunga yang berlipat-lipat tadi itu. Apalagi kalau kita melakukan pembayaran. Kalau kita mau membayar ya sudah, kita bayar saja. Misalkan harga kamar sejumlah 1.500.000, sedangkan uang kita yang ada di tabungan, yang ada di rekening ada 2 juta rupiah. Maka ya kita bisa melakukan transaksi. Kenapa? Karena jumlah uang kita 2 juta, sementara total perbelanjaan atau total pembayaran kita hanya 1.500.000. Masih ada sisa 500.000 di rekening. Sudah, dan tidak ada biaya lain. Terkecuali kalau misalkan kita menggunakan edisinya mungkin yang berbeda. Ya, edisinya bukan bank kita, ya, dengan bank lain. Biasanya ada dikenakan biaya charge. Berbeda dengan kartu kredit tadi. Kartu kredit tadi itu setiap pembayaran yang melebihi limit yang dikenakan oleh yang dibebankan atau yang disediakan oleh pihak bank, maka akan dikenakan bunga yang tidak sedikit jumlahnya. Begitupun setiap penarikan. Orang yang memiliki kartu kredit tetap bisa menarik tunai uang dari pihak dari mesin ATM misalkan. Bisa. Ya, meskipun mereka tidak punya saldo di rekeningnya. Kenapa? Karena uang itu uang yang dipinjamkan oleh pihak bank. Jadi tetap bisa menarik tunai, menarik cash melalui mesin ATM bisa. Akan tapi ingat, akan dikenakan biaya penarikan yang sangat banyak. Karena setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak pemegang kartu kredit akan dikenakan bunga tadi, dan bunganya tidak sedikit. Nah, ini yang membedakan antara kartu kredit dan debit, gitu ya. Nah, perbedaan lainnya pada biaya transaksi. Orang yang menggunakan kartu debit itu biaya transaksinya murah. Paling jika seandainya dia, misalkan dia tarik tunai dengan mesin ATM, maka biaya yang dikenakannya itu, kalau dia menggunakan mesin ATM yang sama, ya, dia misalkan menabung di bank BNI, dia menarik cash, ya, menarik uang tunai dari mesin ATM BNI, biasanya tidak dikenakan biaya. Berbeda kalau misalkan dia menggunakan mesin ATM bersama. Kebetulan yang dia temukan mesin ATM-nya bukan mesin ATM BNI, maka dia menggunakan mesin ATM bank lain. Tetap bisa dipakai, dia tetap bisa tarik tunai, akan tapi ada dikenakan biaya administrasi penarikan, dan itu tidak besar. Berbeda dengan kartu kredit, ya, tadi sudah saya katakan biayanya bisa berlipat-lipat. Biaya
dan biayanya itu lebih beragam lagi. Biayanya itu lebih beragam lagi, mulai dari administrasi tahunan, biaya materai, telat bayar. Nah ini kan namanya kita berhutang kepada pihak bank ya, melalui kartu kredit ya. Kalau kita telat bayar, maka memang bunganya ini akan dibebankan, akan diminta, akan ditagihkan berlipat-lipat. Ya. Memang sebelumnya kita sudah berhutang kepada pihak bank dengan sistem bunga, apalagi kalau sampai kita telat bayar, maka akan dikenakan denda bunga yang juga tidak sedikit. Kelebihan kenaikan atau over limit tadi itu juga biayanya juga besar. Tarik tunai, konversi mata uang asing, semuanya ya, tagihan-tagihan yang diberikan oleh pemegang kartu kredit itu lebih banyak ketimbang pemegang kartu debit. Apalagi ya, kartu kredit itu dikenakan bunga, itu saja yang membedakan. Kemudian kartu kredit itu tidak bisa digunakan oleh orang lain. Ya. Kenapa? Karena setiap transaksinya ya, itu akan dikenakan akan diminta tanda tangan pemegang kartu, gitu ya. Kalau dia masih manual ya ini transaksinya. Berbeda dengan kartu debit. Kartu debit itu asal orang itu tahu PIN kita, maka kartu itu bisa digunakannya. Misalkan kita minta tolong untuk diambilkan uang tunai, ya, uang tunai dari ATM. Kita nggak tolong mungkin teman kita atau keluarga kita, tolong ambilin saya uang di ATM, misalkan ATM BRI, jumlah sekian 100.000. Nah ini kartunya, ini nomor PIN-nya. Nah kartu itu bisa digunakan oleh orang yang bersangkutan. Kenapa? Karena sudah kita berikan nomor PIN kita. Berbeda dengan kartu kredit. Kartu kredit tidak bisa sembarangan diberikan kepada orang lain. Ya. Kemudian yang paling terakhir dan paling menonjol lainnya yang membedakan antara kartu debit dan kartu kredit adalah pada promo yang diberikan oleh pihak bank. Pemegang kartu kredit itu akan dimanjakan dengan berbagai macam promo dari pihak bank. Kalau Anda mau menggunakan kartu kredit bank kami, maka setiap misalkan kalau nanti Anda belanja di minimarket ini atau mungkin di supermarket ini, maka nanti ada dikenakan bonus ya, diskon misalkan sekian persen. Belum juga bonus-bonus yang lain yang diberikan oleh pihak bank ke pemegang kartu kredit. Berbeda dengan kartu debit. Kartu debit itu promo-promo yang seperti ini sangat jarang ditemukannya. Bahkan kalaupun ada dalam jumlah yang sedikit. Ya. Jadi promo atau mungkin cashback dan reward yang diberikan oleh pihak bank ke pemegang kartu debit tidak sebanyak yang diberikan ke pihak kartu kredit. Jadi semoga dari ulasan ini kalian sudah ada gambaran, oh kartu kredit dan kartu debit itu seperti ini. Intinya kartu debit, kartu tabungan, kartu kredit, kartu hutang. Ya. Kartu debit bisa digunakan selama kalian memiliki tabungan di rekening kalian, tapi kartu kredit ya, meskipun kalian 0% uangnya, ya, kalian tidak memiliki sepeser pun uang di tabungan, tetap bisa digunakan. Kenapa? Karena kartu kredit itu kartu hutang. Kalian berhutang kepada pihak bank ya, untuk membayar transaksi kalian. Intinya seperti itu ya. Semoga ada gambaran seperti ini. Ini materi yang terlewat ya. Kita akan skip menuju materi yang terakhir. Ini ya, kita membahas terkait tata cara menangani reservasi ya. Oke. Tata cara menangani reservasi. Ini pembahasan pada pertemuan ketiga. Yang tadi itu kita ulas sebentar karena ada yang terlewat yang belum saya bahas. Well, jadi ketika nanti kalian ditugaskan untuk bekerja di seksi reservasi, ya, seksi reservasi ini bisa masuk ke departemen kantor depan ataupun office, bisa juga sekarang masuk ke sales and marketing, bergantung hotelnya. Kalau Accor Hotels, semua hotel yang berada di naungan grup Accor itu reservasi ditangani oleh sales and marketing. Akan tapi di bank-bank lain, di hotel-hotel lain ya, seperti Pullman dan yang lain-lain, Haris maaf saya, Pullman tadi masih masuk di grupnya Accor ya.
Hotel Haris, ya, Hotel Haris itu masih memasukkan reservasi di front office. Jadi ketika nanti kalian ditugaskan untuk menangani reservasi, ini kemungkinannya bisa dua. Ya, reservasi ini masuk di departemen kantor depan atau front office, bisa juga masuk di sales and marketing, bergantung hotel kalian bekerja. Ini ya, ini akan kita bahas. Nah, bagaimana langkah-langkah dalam menangani reservasi? Nah, ini kalau kalian ditugaskan sebagai pihak reservationist, ini silakan nanti kalian catat ya, diingat-ingat seperti inilah langkah-langkahnya, biar ada gambarannya. Jadi pastinya ya, sebagai pihak yang menangani reservasi, kalau reservasi itu by phone, maka yang pertama kali kalian ucapkan adalah pastinya greeting. Greetingnya sesuaikan dengan apakah ini good morning, atau good afternoon, good evening, atau mungkin sudah masuk ke jam-jam itu good night, seperti itu ya. Jadi pasti yang greeting. Apalagi kalau seandainya reservasi itu by phone atau direct reservation, jadi orangnya langsung datang ke greeting dulu. Kemudian hal lain yang tidak boleh terlewat kita tanyakan adalah tipe dan jumlah kamar. Kita jelaskan ya, tipe kamar yang tersedia pada waktu itu, atau dia tamu itu ingin memesan kamar untuk tanggal sekian. Kita cek nanti availability-nya, kita cek ketersediaan kamarnya di hari itu. Nah, kemudian kita lihat di kamar-kamar dengan tipe apa saja yang tersedia pada waktu itu. Kemudian kita jelaskan kepada pihak tamu, ini kamar yang tersedia untuk tanggal sekian adalah tipe kamar misalkan tipe kamar deluxe dan tipe kamar misalkan yang suite room. Dua tipe kamar ini, jelaskan perbedaannya, kemudian nanti tanyakan ke tamu. Akhirnya dia memilih tipe yang mana dan berapa kamar yang akhirnya dia pesan. Atau kamu dia cukup satu kamar, atau mungkin dia ingin memesan untuk 3 kamar atau mungkin lebih. Jadi dia juga sebagai tour leader-nya tamu rombongan. Nah, kalau tamu rombongan pasti kamar yang dipesan lebih dari 1. Sebagai tour leader dia nanti akan memesan kamarnya, akan mengatur siapa-siapa yang akan bergabung dengan kamar ini, siapa-siapa yang ada di kamar ini. Jadi greeting, tipe kamar, jumlah kamar. Selanjutnya yang tidak boleh kita lewatkan untuk kita tanyakan ke tamu atau yang orang yang membuat reservasi adalah kapan dia akan tiba untuk check-in atau arrival date-nya. Kapan dia akan tiba untuk check-in dan berapa lama dia akan stay di hotel itu. Kalau dia check-in-nya misalkan di tanggal 1, kemudian dia akan stay selama berapa malam? Dia akan stay selama 3 malam misalkan. Berarti tanggal berapa dia check out? Bisa nggak? Tanggal 1 dia check-in, stay selama 3 malam. Kira-kira tanggal berapa dia akan check out? Bagaimana cara menghitungnya? Tanggal 1 check-in sampai dengan tanggal 2, 1 malam. Ya. Tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, 2 malam. Tanggal 3 sampai dengan tanggal 4, 3 malam. Berarti kalau tanggal 1 dia check-in, dia check out, dia check out-nya bertanggal 4, ya, tanggal 4 pagi, ya. Itu dia bisa check out. Ya, biasanya check out itu tidak boleh melebihi dari jam 12 kalau tidak mau kena cas. Kalau di atas jam 12, ini sudah ada cas. Oke, jadi kalau tanggal 1 check-in, tanggal 1 ke tanggal 2, 1 malam, tanggal 2 ke tanggal 3, 2 malam, tanggal 3 ke tanggal 4, 4 malam. Ya, tanggal 3 ke tanggal 4, 3 malam. Jadi check-in tanggal 1, check out tanggal 4 kalau dia menginap selama 3 malam. Itu ya cara menghitung. Kemudian cek ketersediaan kamar tadi ya, room availability. Kalau kita sudah menggunakan sistem, maka tinggal kita cek room availability-nya di sistem, dan itu akan secara otomatis akan terlihat. Kalau seandainya manual, bagaimana caranya? Kalau manual berarti kita harus lihat reservation chart-nya. Baik itu yang reservation chart yang berupa density chart yang sudah kita bahas sebelumnya, density chart, atau mungkin yang konvensional chart yang lain. Jadi bisa konvensional chart, bisa density chart. Nah, ini kalau masih manual ya, kalau masih manual silakan dilihat dari reservation chart-nya. Nah, jika tipe kamar yang diminta tamu
itu tidak tersedia bagaimana? Maka pihak reservationist akan memberikan alternatif kamar yang lain. Kalau seandainya masih ada, mohon maaf Bapak, untuk kamar tipe standar yang Bapak pesan untuk hari itu kebetulan sudah penuh. Apakah Bapak mau jika seandainya Bapak di tipe yang lebih di atasnya, yaitu tipe deluxe misalkan. Untuk tipe deluxe kita ada 3 kamar yang tersedia di tanggal itu Bapak. Jadi kalau mau ini bisa kita buatkan untuk kamar tipe deluxe dari tanggal sekian ke tanggal sekian. Nah, kita berikan tipe lain kalau seandainya tipe yang dipesan tidak ada. Kalau masih belum mau juga, oh mohon maaf Mas, saya budgetnya kalau untuk tipe deluxe belum ada, ini belum cukup. Kalau dia karena keterbatasan budget atau alasan lain dengan tipe yang berbeda dia tidak mau, bagaimana alternatifnya? Kita berikan tanggal lain. Oh, kalau begitu bagaimana jika tanggal lain Pak? Untuk tipe standar itu available-nya atau tersedianya di tanggal 5. Nah, di tanggal 5 sudah available. Ya, sudah ada sudah ada tamu yang check out. Nah, jika di tanggal lain ya, tamu juga masih belum bersedia, maka kita tawarkan untuk masuk ke waiting list. Ya, baik Bapak, kalau karena memang di minggu itu ya, di minggu pertama bulan depan itu full dari tanggal dari minggu pertama ya, itu semua full. Ya, bagaimana kalau Bapak kami masukkan ke waiting list. Jadi ketika nanti kamar yang tipe Bapak pesan ini itu ada yang kosong ya, begitu ada yang kosong nanti Bapak akan hubungi. Misalkan kalau seperti itu kamu mau, ya sudah, kita masukkan waiting list. Jadi kita tawarkan masuk ke waiting list ya. Jika seandainya mungkin ada tamu yang cancel ya. Di tanggal sekian ada tamu yang cancel, jadi kamar yang diinginkan tamu itu bisa kita jual ya, ke tamu yang sedang melakukan reservasi tadi. Jadi kita tawarkan untuk masuk waiting list. Jika tidak mau ya sudah, berarti memang ya tidak jadi, ya artinya reservasinya di cancel. Kemudian juga ketika tamu sudah memilih tipe kamar atau tamu meminta penjelasan kamar, maka kita sebagai pihak reservasi harus menjelaskan fasilitas-fasilitas di kamar itu. Oh, kalau tipe ini fasilitasnya begini Bapak, kalau untuk tipe yang di atasnya fasilitasnya seperti ini bedanya. Untuk kamar yang deluxe ada ini, dan sementara untuk kamar yang di bawahnya tidak ada ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk rate-nya atau untuk harganya pun berbeda. Deluxe dan kisaran mulainya harga sekian, untuk yang misalkan presidential itu kisarannya adalah sekian, room rate-nya adalah sekian, harganya sekian. Jadi kita jelaskan semuanya. Kemudian hal lain yang perlu kita tanyakan apa? Data tamu secara lengkapnya. Ini pihak reservationist harus menanyakan apakah orang yang sedang melakukan reservasi atau membuat reservasi ini untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Bisa jadi dia memesankan untuk orang lain. Misalkan ada seorang asisten ya, memesankan kamar untuk manajernya, atau sekretaris memesankan kamar untuk manajernya, atau mungkin saya memesankan kamar untuk teman saya atau keluarga saya. Bisa jadi kan? Jadi ditanyakan, nah siapa nama tamu yang akan menginap. Jadi data tamu yang akan menggunakan kamar itu harus kita tanyakan secara detail. Namanya siapa, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi siapa, alamatnya di mana, dan bagaimana metode pembayarannya. Nah, metode pembayarannya penting. Metode pembayaran ini penting untuk kita tanyakan kepada pihak tamu. Karena reservasi itu idealnya adalah harus menggunakan guarantee, harus menggunakan jaminan. Ini terkait jaminan pembayaran sudah kita bahas sebelumnya. Apakah dia mau membayar, mau menjaminkan kamarnya itu dengan kartu kreditnya mungkin, atau kalau dia punya voucher dari travel agent, dia menggunakan voucher itu. Atau kalau dia dari company, ya company biasanya menggunakan guarantee letter. Atau kalau memang dia
apa namanya tidak bisa menggunakan kartu kredit dan yang lain-lain, mungkin dia bisa membayar dengan sistem bank transfer. Bank transfer ini juga bisa dua macam. Dia bisa full payment, membayar secara keseluruhan harga kamar itu, yang semua harga kamar dari awal menginap sampai akhir dia bayar secara keseluruhan. Bisa juga dia menggunakan sistem DP, menggunakan advance deposit. Dia membayar sebagian harga dulu, mungkin harga untuk satu malam dulu, setidaknya, agar kamar itu bisa diblokir untuk dia, agar kamar itu bisa di-keep untuk tamu tersebut. Jadi sistem pembayaran atau metode pembayarannya harus kita clearkan kepada pihak tamu. Mau pilih pembayaran yang seperti apa? Kalau mepet-mepetnya tamu itu benar-benar tidak bisa memberikan jaminan untuk reservasinya, maka masih bisa kita berikan alternatif penawaran. Bisa Bapak tidak menggunakan jaminan apapun, akan tapi check-in-nya ya harus di bawah jam 6 sore. Ya. Jika Bapak check-in melewati jam 6 sore, maka otomatis ya, reservasi ini dibatalkan. Akan kami jual lagi kamar ini kepada orang lain, atau dalam sistem akan kami jual lagi. Gitu ya. Jadi masih bisa tamu itu tidak melakukan jaminan untuk reservasinya, tapi dengan catatan ketika check-in harus di bawah jam 6 sore. Kemudian ya, kita tanyakan juga, adakah remark atau special request? Tamu ini meminta, ada permintaan khusus nggak untuk kamar dia? Mungkin kamarnya dia minta ada di kamar itu dia minta apa namanya, di atas bednya itu ada towel up-nya, ya, dibuat towel up-nya itu untuk honeymoon, ya, konsep honeymoon, ya, seperti angsa, dua angsa yang sedang kissing each other seperti itu, atau seperti apa. Ya, special request-nya itu macam-macam, bergantung keinginan tamu. Kalau dia ingin kamar yang view-nya menghadap kemana, menghadap ke pool, atau menghadap ke ocean, atau menghadap ke mountain, atau menghadap ke city, ya, macam-macam permintaan khusus yang diminta tamu. Atau dia minta kamar yang benar-benar non-smoking room, benar-benar kamar yang tidak bisa untuk merokok. Atau sebaliknya, ada tamu yang saya mau menginap lama nih Mas di sana, tapi saya orangnya perokok berat, bisa nggak kamar saya ini saya gunakan untuk merokok? Nah, bisa juga tamu meminta seperti itu. Jadi remarknya atau special requestnya itu macam-macam. Atau tamu minta jemputan, tolong dong jemput saya di bandara. Nah, ini juga bisa masuk kategori remark. Nah, kemudian yang terakhir adalah ulangi pesanan tamu. Ulangi semua apa namanya, permintaan tamu tadi, pesanan tadi kita ulangi dari awal sampai akhir, datanya kita bacakan ulang. Baik, Bapak memesan untuk kamar tipe deluxe, ya. Bapak akan check-in tanggal sekian, check-out tanggal sekian, pembayarannya total pembayarannya adalah sekian, dan Bapak akan membayarkan dengan cash, seperti itu. Kita tanyakan lagi apakah benar. Kalau memang benar, tidak ada komplain, sudah kita lanjutkan lagi, kita apa namanya, kita terbitkan surat konfirmasinya atau confirmation letter. Nah, tadi langkah-langkah terkait bagaimana jika kita menjadi petugas reservation dan menerima reservasi. Nah, sekarang bila reservasi itu tertolak, ya, atau reservasi ini akhirnya cancel, dibatalkan, bagaimana reservasi itu bisa batal? Nah, reservasi bisa batal karena beberapa alasan ini. Yang pertama, semua opsi yang kita berikan kepada pihak tamu tidak diterimanya. Mulai dari kita tawarkan tipe kamar lain, dia tidak mau. Kita tawarkan tanggal lain untuk tipe kamar yang dia inginkan, juga dia tidak mau. Kita tawarkan untuk masuk waiting list, seperti nanti ada tamu yang akhirnya cancel, juga tidak mau. Atau masuk waiting list untuk tanggal yang lain, juga tidak mau. Ya sudah, ya kalau semua ditolak, ya sudah, berarti reservasi itu seharusnya akan cancel. Nah, kemudian bisa juga reservasi itu tertolak, ya, karena apa? Karena memang pada waktu itu hotel sedang mengalami high season, atau lagi rame-ramenya orang. Hampir semua kamar itu fully book. Atau pada waktu itu dia memesan kamar yang tipe standar. Sementara pada waktu itu semua tipe kamar standar itu tidak ada yang tersedia. Fully book. Bahkan mungkin dia hotel sedang mengalami peak season, atau masa-masa
di mana semua kamar itu terisi penuh. Nah, alasan yang terakhir ya, yang membuat reservasi itu cancel atau batal itu karena nama tamu itu sudah masuk blacklist, sudah masuk daftar hitam pihak hotel. Kenapa sampai ada tamu yang masuk daftar hitam hotel ya? Karena perbuatan dia sebelumnya yang dianggap merugikan pihak hotel. Misalkan tamu ini pernah menjadi tamu skipper alias kabur, tidak membayar ketika check out, dia tidak bayar. Ya, dia sudah memberikan sebenarnya kamarnya sudah dibayar penuh ketika check in, kan, tapi dia menggunakan fasilitas lain yang tidak tercover dengan harga kamar. Nah, ketika check out dia kabur, skipper. Nah, tamu yang seperti ini akan masuk menjadi blacklistnya pihak hotel. Atau mungkin kasus-kasus yang lain, ya, kasus-kasus yang lain yang bisa merusak reputasi hotel, baik itu yang dilakukan di dalam hotel ataupun mungkin di luar hotel, yang dianggap tamu ini kalau seandainya diterima akan merusak reputasi hotel. Jadi reservasi bisa ditolak karena alasan-alasan. Nah, ini terakhir ya, terkait pencatatan dokumentasi, ya, pencatatan dan dokumentasi data reservasi. Ini setiap reservasi yang kita yang kita tangani itu dokumentasinya harus ada, harus dicatat dengan jelas dan dokumentasinya pun harus ada di sistem. Bagaimana caranya? Ini kita bahas di sini. Seperti apa pencatatan atau pendokumentasian data reservasi itu? Nah, ini ya. Ketika kita melakukan dokumentasi atau pendataan reservasi, maka kita bisa menggunakan formulir berikut ini. Yang pertama adalah reservation form. Ini reservation form itu formulir ataupun kartu ya, untuk mencatat reservasi tamu. Jadi ketika ada tamu yang melakukan reservasi, nah dicatatnya di sini di reservation form. Semuanya nanti akan ada contohnya. Nah, kalau confirmation letter itu tadi ketika memang sudah deal, reservasi itu sudah deal, sudah jadi ya, sudah tidak ada masalah, tamu jadi sudah melakukan pembayaran, ya, maka nanti pihak hotel akan menerbitkan kartu konfirmasi yang diberikan kepada pihak tamu. Kalau seandainya tamunya itu melakukan reservasinya dengan telepon, maka biasanya confirmation letternya akan dikirimkan melalui email. Ya. Kalau seandainya dia mintanya dikirim melalui facsimile, maka akan dikirim melalui facsimile. Ini bergantung juga tamunya meminta seperti apa. Nah, kemudian today expected arrival list itu daftar tamu yang akan tiba di hari itu. Daftar ini dibuat berdasarkan apa? Berdasarkan data tamu yang melakukan pemesanan di reservation form ini. Ya. Data yang kita dapat dari reservation form ini kemudian akan dipindahkan ke reservation slip. Jadi setelah tamu itu tadi sudah jadi membuat reservasi, ya, kita buatkan reservation formnya atau formulir reservasinya kita buatkan. Nah, untuk meringkasnya, karena data tamu yang ada di reservation form ini sangat panjang, akan kita ringkas, kita masukkan ke reservation slip. Nah, reservation slip ini ringkasan data dari reservation form. Nah, reservation slip inilah yang kemudian nanti akan kita letakkan, akan kita susun di reservation rack atau di rak pemesanan tamu. Di situ akan ada kamar tipe berapa yang sudah terisi. Nah, reservation slip-nya ini akan kita susun sedemikian rupa. Itu bisa disusun secara abjad juga bisa. Ini akan kita susun sedemikian rupa di rak pemesanan kamar. Itu reservation slip. Jadi untuk meringkasnya tadi. Nah, data yang kita dapat dari reservation form yang sudah kita pindahkan ke reservation slip inilah yang akan kita pindahkan ya di expected arrival list, di daftar tamu yang akan tiba. Misalkan tamu yang akan tiba di tanggal 1, kita cek di reservation formnya, di reservation slipnya, kan kita catat. Kemudian kita letakkan di expected arrival list-nya untuk tanggal 1. Begitupun juga tanggal 2, tanggal 3, dan seterusnya. Nah,
akan kita catat sesuai dengan reservation slip tadi. Bagaimana dengan group information form? Group information form ini formulir pemesanan tamu rombongan. Jadi kalau tamu itu yang memesan kamar itu secara rombongan, maka nanti ada ini formulir sendiri namanya group information form. Ya, ini daftar-daftar tamu yang memesan, yang rombongan, ya, rombongan tamu yang akan menginap di hotel dari tanggal sekian sampai tanggal sekian dan daftar kamar. Nah, rooming list ini kamar-kamar yang akan diisi tamu, daftar-daftar tamu yang akan mengisi kamar-kamar tertentu. Kalau dia tamu rombongan, maka rooming list ini daftar-daftar kamar, daftar-daftar tamu yang akan mengisi kamar yang sama. Karena kalau rombongan itu tidak mungkin, kalau tamu rombongan itu rombongannya ada 30 siswa misalkan, 30 siswa. 30 siswa ini tidak mungkin akan kita berikan kamar satu-satu. Tapi 30 siswa ini akan kita bagi menjadi 10 kamar misalkan. Jadi masing-masing kamar akan diisi 3. Ya. Jadi 30 siswa, kita pesankan 10 kamar, masing-masing kamar akan kita isi 3 siswa. Ini pun masih akan kita lihat gendernya, yang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Seperti itu. Nah, daftar tamu yang akan mengisi kamar-kamar itu disebut dengan rooming list. Oh, kamar 101 yang mengisi namanya si Ucok, Baba, sama si Budi, kan? Kamar 102 yang mengisi apa? Yang mengisi si Dora, Emon, sama Sari, seperti itu ya. Jadi rooming list itu daftar kami akan menempati kamar-kamar yang sama. Siapa aja. Nah, ini biasanya yang mengisi siapa? Pihak travel agent atau pihak tour leadernya yang akan mengisi, karena mereka akan mengaturnya. Beberapa hari sebelum check-in, rooming list ini sudah harus diserahkan kepada pihak hotel agar pihak hotel bisa memblokir kamarnya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham. Nah, ini kita lihat contohnya ya, biar paham. Tadi kan masih penjelasan. Nah, sekarang biar paham, kalian lihat contohnya. Nah, ini contoh dari room reservation. Jadi ketika reservasi ini dibuat secara manual, belum dengan sistem, maka setidaknya gambarnya seperti ini. Apakah dia ini new booking, yang baru, pemesanan baru, atau dia melakukan perubahan pemesanan. Misalkan dia tadinya pesan untuk tanggal 1 sampai tanggal 3, tapi kemudian dia rubah ya untuk tanggal 3 sampai tanggal 5 misalkan. Ini namanya amendment. Ya. Jadi amendment itu perubahan data reservasi. Kalau cancellation itu berarti total, dia batal. Ya. Dia batal, dia nggak jadi menginap stay di hotel. Ya. Reservation number, yaitu nomor pemesanan ini sistemnya. Yang seperti ini ya, room reservation itu paling tidak sudah kalian ada gambarannya. Tipe kamar yang dipesan seperti apa? Apakah superior single atau double atau deluxe single, deluxe double, junior suite atau bidakara suite? Nah, ini sepertinya hotel bidakara. Apakah dia berasal dari perusahaan tertentu? Nah, room rate-nya jelas, nomor kamar berapa, ada Remax atau tidak. Nah, ini semuanya sudah jelas di room reservation. Nanti kapan-kapan akan kita bahas ya, ada pembahasan tersendiri, ada meeting tersendiri untuk membahas cara pengisian room reservation. Akan saya berikan contoh soalnya dan cara pengisian room reservation. Ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya lagi. Ini setidaknya kan sudah ada gambaran. Oh, seperti ini gambaran dari room reservation. Next, contoh dari formulir lain. Nah, ini room reservation cancellation change. Jadi kalau seandainya tamu itu tidak jadi memesan kamar, maka kita pindahkan ke sini. Nah, jadi tamu tadi yang membatalkan pemesanan, kita pindahkan ke sini. Atau kalau seandainya dia ada amendment atau perubahan, juga kita bisa isikan di sini. Kita ganti change kalau dia merubah pemesanannya, tanggalnya mungkin atau tipe kamarnya mungkin. Seperti ini. Ini contohnya ini. Kalau masih manual seperti ini. Nah, ini adalah reservation slip. Tadi sudah saya katakan reservation slip ini ringkasan data dari reservation form. Karena reservation form tadi sangat lengkap sekali, sangat kompleks. Maka kalau kita susun di rak itu sangat
menyulitkan petugas untuk mencari data tamu. Tapi kalau seandainya sudah disalin, sudah dipindahkan ke reservation slip, maka ini akan memudahkan pihak reservasi untuk mencari data-data tamu. Kamar tipe berapa, siapa mengisi, berapa lama dia akan tinggal. Nah, ini disinilah ringkasannya ya. Ini juga kapan-kapan bisa kita bahas secara khusus ya, untuk membahas cara pengisian reservation form, kemudian dipindahkan ke reservation slip. Nah, ini contoh dari confirmation letter ya. Dan ini biasanya kalau kita menggunakan OTA atau online travel agent, yang kita pemasarannya cukup lewat HP, lewat smartphone kita, baik itu Traveloka atau mungkin tiket.com dan yang lain-lain. Kalau kita sudah melakukan pembayaran, sudah transfer pembayaran ke pihak OTA-nya atau online travel agent-nya, nanti kita akan dikirimkan confirmation letter. Misalnya seperti ini. Atau kalau kita melakukan reservasinya online, langsung lewat website hotel yang kita ingin tempati, maka biasanya nanti kita akan mendapatkan confirmation letter-nya ke email kita. Nah, ini contohnya seperti ini. Nama tamunya siapa, dia mau check-in tanggal berapa, dan dia akan check-out tanggal berapa. Ini sudah tertulis jelas nih. Room type-nya apa, harga kamarnya berapa, termasuk dengan ketentuan lain yang dituangkan pihak hotel atau pihak OTA ada di sini. Jadi ada MOU-nya. Nah, ini contoh dari reservation track. Ya, jadi ini adalah contoh rak ya, reservasi, ya, nomor-nomornya ini untuk menggunakannya. Nah, ini yang di dalam sini, loading ya, laptopnya belum. Nah, reservation rack ini isinya adalah reservation slip tadi. Kalau tidak mungkin kita memasukkan reservation form di sini, karena reservation form itu bentuknya lembaran. Sementara kalau reservation slip bentuknya kartu seperti ini, cukup ringkas ya. Cukup ringkas, dan itu dibedakan juga dengan warna-warnanya untuk memudahkan pihak reservasi dalam melihat ini kira-kira tanggal sekian ya. Tipe kamarnya apa. Nah, biasanya dibedakan melalui warna. Jadi seperti ini contohnya ya. Kalian kalau kayak di hotel kan juga ada reservation track meskipun bentuknya lebih sederhana. Nah, ini adalah group information form tadi. Informasi tamu rombongan yang akan datang. Dia dari perusahaan apa, atau mungkin dia dari kantor apa. Kemudian kamar-kamar yang dipesan apa saja. Ini yang mengisi kamar standar, ini akan mengisi kamar, nama-namanya sudah ada semua di sini. Ini sudah group information form juga sudah masuk juga di sini, grup rooming listnya juga termasuk di situ. Ini adalah expected arrival list. Nah, ini kalau by system, nanti sistem yang akan membuatnya. Tapi kalau masih manual, maka arrival list itu kita buat berdasarkan data tamu yang ada di reservation form yang kemudian dipindahkan ke reservation slip. Ya, tanggal berapa di tanggal ini ya, untuk tanggal 10 Oktober 2012. Ini kan sudah untuk 10 Oktober ya. Jadi tamu-tamu yang akan tiba khusus di tanggal itu, di tanggal 10. Nah, ini namanya. Nama-namanya di sini, kebangsaannya, kapan dia akan check out-nya. Nah, karena kan check-nya pasti tanggal 10. Nah, tinggal tanggal check out-nya yang beda-beda di sini. Tipe kamarnya, dari perusahaan apa, dan mungkin ada permintaan khusus atau remark tadi. Ini namanya expected arrival list. Expected arrival list nanti akan digunakan oleh pihak reception ya, ketika mereka menangani tamu-tamu yang akan tiba. Nah, jadi dari data yang hasil kinerjanya teman-teman di reservasi inilah yang kemudian akan diserahkan ke pihak reception agar menjadi referensi mereka dalam menangani tamu-tamu yang akan datang dan mempersiapkannya juga. Ini adalah rooming list ya. Nah, rooming list itu daftar tamu yang akan menempati tipe-tipe kamar tertentu. Nah, ini sudah jelas nih. Ini namanya David Beckham dan Beckham Victoria. Ini pasangan yang suami istri menempati kamar 327. Ya, dua orang ini menempati tipe kamar yang sama. Ini juga sama. Ini Joseph Brooklyn dan James Romeo. Ini temenan mereka menempati kamar yang sama 328. Pun juga dengan yang bawahnya.
menempati tipe kamar yang sama. Jadi ini namanya rooming list. Daftar tamu yang akan menempati kamar-kamar yang sama. Biasanya untuk tamu rombongan ataupun juga bukan tamu rombongan juga bisa, mereka ada di rooming listnya. Ini secara keseluruhan kalian sudah dapat gambaran seperti apa ya. Jadi bagaimana cara mencatat atau mendokumentasikan data reservasi. Tadi ada dari mulai reservation form-nya, reservation slip, kemudian expected arrival list-nya, rooming list, belum information form. Paling tidak sudah ada gambaran di sini. Terakhir yang kita bahas adalah terkait bagaimana cara perhitungan harga reservasinya. Nah ini, jadi bagaimana cara menghitung tagihan tamu atau bill. Nah, cara menghitungnya dari mana penentuannya? Yang pertama dari room type-nya, dari jenis kamar yang dipilih tamu. Dari jenis kamar inilah kita bisa menentukan room rate-nya atau harga kamarnya. Karena setiap type memiliki rate yang berbeda-beda. Setiap jenis kamar yang ada di hotel itu memiliki harga jual yang berbeda-beda. Maka dari jenis kamar yang dia pilih, ya, kemudian kita bisa menentukan rate-nya, harga kamarnya. Kemudian dari mana lagi? Dari length of stay-nya, dari durasi lama, berapa lama tamu akan menginap di hotel. Dia memesan tipe kamar misalkan yang standar, harganya 500.000 per malam. Dia akan tinggal selama 3 malam, maka 500.000 dikalikan 3. Ketemulah 1.500.000, ya, 1.500.000 untuk 3 malam. Itu belum termasuk tax and service-nya misalkan. Tax and service-nya itu berapa besarannya? Tax-nya kalau belum berganti ya, pajak itu 10%, sementara untuk layanan pihak hotel 10%. Kalau di total 10% tax dan servisnya 10% ini, kalau di sistem kita menggunakan hitungan 21%. Nanti kita akan praktek menghitung ya. Misalkan harga kamar 1.500.000 itu kalau dikalikan 10% tax berapa, hasilnya akan dikalikan lagi 10% untuk servisnya. Nah ini akan sama jika kita langsung mengkalikannya 21%. Jadi 1.500.000 itu kalau kita kalikan 21% akan sama dengan yang tadi itu, kita pisah-pisah 10%. Nah ini belum masuk ke other expenses. Kita sudah menambahkan hitungan pajak dan layanan, tapi belum kita masukkan hitungan yang lainnya. Misalkan tadi ada depositnya, karena selain kita membayar harga kamar plus dengan pajak dan layanannya, kita juga akan diminta depositnya ketika kita check-in. Misalkan deposit ini masing-masing hotel berbeda ya besaran deposit itu. Kalau misalkan hotel kecil mungkin bisa 500.000 atau mungkin di bawah 500.000, 200.000 mungkin 300.000. Nah besaran deposit masing-masing hotel berbeda. Kalau saya mau menginap selama 3 malam, nah, misalkan harga depositnya 200.000, berarti selain saya membayar 1.500.000 plus ditambah dengan pajak 21%, saya juga harus membayar deposit sebesar 600.000 karena per malamnya 200.000. Nah, deposit ini untuk apa? Deposit ini kalau seandainya kita mengenakan fasilitas lain yang tidak tercover harga kamar, maka akan diambilkan dari deposit tadi itu. Misalkan kita menggunakan makanan dan minuman yang ada di minibar. Ini makanan dan minuman yang ada di minibar ini belum termasuk harga kamar. Maka nanti pihak hotel, ya, pihak kasir akan mengambilkan dana yang sudah kita depositkan tadi itu. Kita mengambil makanan dan minuman seharga 300.000. Kita punya deposit 600.000. Sudah diambilkan 300.000. 300.000-nya nanti akan dipulangkan saat check out. Tapi kalau kamu tidak memberikan deposit apapun, maka nanti semua fasilitas yang berbayar, yang tidak terbebankan, yang tidak masuk dalam hitungan harga kamar akan dikunci, minibar akan dikunci, dan semua fasilitas lain kamu tidak boleh menggunakan, terkecuali kalau tadi dia mau membayarkan secara langsung misalkan. Jadi kita tamunya akan membayar secara langsung. Kemudian ada, kalau seandainya ada untuk harga ya, harga itu ada istilah plus, ada istilah net. Harga kalau dia misalkan 1.500.000 plus, nah berarti dia belum termasuk
tax and service sebesar 21%. Tapi kalau sudah net, harganya sudah 500.000 net, berarti sudah termasuk dengan hitungan pajak 10%, service 10%, atau kalau total 21%. Nah, ini hal-hal yang harus kalian perhatikan. Nanti kita akan ada sesi tersendiri untuk menghitung tagihan tamu. Saya berikan contoh soalnya, kemudian kita bahas secara detail bagaimana cara perhitungannya, dan saya berikan penugasan kepada kalian untuk menghitungnya. Jadi di sini matematika kita bermain ya. Jadi sebagai pihak reservasi atau yang bekerja di pihak FO juga harus memiliki keterampilan matematika selain bahasa Inggris dan komputer. Cukup sekian yang kita bahas untuk hari ini. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya pada bab yang lain. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan silakan nyalakan notifikasi karena setiap materi baru yang akan saya upload itu bisa langsung masuk notifikasinya di HP kalian. Jadi kalian tidak perlu menunggu saya memberikan informasi saya sudah mengupload materi baru, tapi kalau sudah menyalakan notifikasinya, maka otomatis pemberitahuan itu akan muncul di HP kalian. Akan ada pop-up tersendiri di HP kalian. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menuliskan nama lengkap dan kelas kalian di kolom komentar. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.